Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Mari kita tundukkan hati dan pikiran kita untuk kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan pada Minggu hari ini 10 Oktober 2021 terambil dari kitab Ayub pada pasal 23 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat 12. Demikian firman Tuhan. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari wirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tema kita pada minggu hari ini seperti emas. Hanya terdiri dari dua kata yang singkat, yaitu seperti emas. Kitab Ayub adalah kitab yang sudah begitu sering kita baca dan kita renungkan. Dan kitab ini telah memberikan kekuatan yang luar biasa bagi banyak anak Tuhan ketika mereka di dalam pergumulan, di dalam tantangan yang hebat. Ketika anak Tuhan ada dalam kesesakan dan mereka membaca kitab Ayub, mereka akan mendapatkan kekuatan yang baru dalam hidup mereka untuk mereka terus berharap kepada Tuhan di tengah-tengah kesulitan dan penderitaan yang mereka alami. Masih ada harapan bahwa Tuhan yang memegang kendali kehidupan. Saya sangat yakin sepenuhnya bahwa konsep yang sangat nyata dari kitab Ayub adalah Tuhan pemegang kendali dari seluruh kehidupan. Kalau kita membaca kitab-kitab dan kita boleh mulai merenungkan tentang kuasa dan kasih Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan. Lalu kita membandingkan tentang kehidupan yang dialami oleh Ayub. Apalagi kalau kita membaca mulai dari pasal yang pertama. Dikatakan pada pasal yang pertama bahwa ada seorang yang baik, yang saleh, yang tinggal di tanah Uz. Dan kita tidak tahu tanah Uz ini tepatnya di tempat di mana dia sekarang. Tapi dahulu kala ada namanya tanah Uz. Saudara-saudara, di sana dikatakan pada pasal yang pertama, lelaki yang saleh, orang yang jujur, orang yang sangat baik dalam pandangan Allah. Dia tinggal di tanah Uz dan namanya adalah Ayub. Dan saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, lalu kita menemukan pada ayat selanjutnya dijelaskan kepada kita bahwa suatu kali bahwa iblis bertemu dengan Tuhan. Ada perbincangan di antara mereka, lalu Tuhan memuji tentang Ayub. Dikatakan, apakah engkau tidak melihat anakku Ayub, hambaku Ayub? Dia seorang yang saleh, setia. Tidak ada seorang pun yang seperti dia. Saudara-saudara, jadi Tuhan menggambarkan sosok Ayub itu seorang yang saleh, seorang yang sangat setia, orang yang terbaik dari semua manusia yang ada di muka bumi. Dan saudara, kalau kita merenungkan firman Tuhan, bahwa ketika dikatakan bahwa semua manusia telah berdosa, maka dengan demikian bahwa Ayub adalah yang terbaik dari semua yang terburuk. Karena semua manusia sudah buruk, sudah berdosa.
Tetapi Tuhan berkata, orang ini adalah orang yang luar biasa dalam kesalehannya. Tapi tidak lama setelah itu, ketika iblis meminta izin untuk mengganggu Ayub, lalu Tuhan berkata bahwa harta bendanya dapat dijamah, tetapi nyawanya tidak boleh. Lalu saudara terkasih nama Tuhan, setelah itu penderitaan, kesesakan datang secara bertubi-tubi. Bukan hanya silih berganti, tapi bertubi-tubi. Mulai dari ternaknya yang habis perlahan-lahan, anak-anaknya yang mati, istrinya yang meminta dia untuk mengutuki Tuhan. Lalu istrinya berkata, kutukilah Tuhan, lalu matilah. Lalu kemudian saudara terkasih nama Tuhan, Ayub dapat menjawab pada waktu dikatakan, engkau seperti perempuan gila. Apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Tuhan, tapi tidak mau menerima yang buruk? Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, penderitaan semakin besar setelah anak-anaknya pergi. Bahkan setelah istrinya juga telah marah kepadanya. Dan kemudian tidak lama lagi bahwa tubuhnya pun akhirnya merasakan sakit yang luar biasa dengan bisul dan juga penyakit gatal-gatal yang ada dalam tubuhnya. Semakin memperparah penderitaan itu. Lalu kemudian ternyata penderitaan tidak berhenti. Justru semakin berat. Teman-temannya datang yang harapannya adalah untuk menghibur. Ternyata teman-temannya justru menyalahkan dia, menjas, seolah-olah dia berdosa sehingga dia merasakan penderitaan itu. Jadi kita boleh melihat Bildad, Zophar, dan Eliphaz adalah 3 temannya yang begitu dekat. Namun teman-temannya ini justru menghakimi dia dengan berkata bahwa engkau berdosa, maka Tuhan marah kepada engkau. Padahal di ayat sebelumnya, di ayat yang pertama, Tuhan sendiri berkata bahwa dia orang yang saleh, orang yang setia. Namun ternyata orang yang saleh, orang yang setia itu merasakan penderitaan, merasakan kesesakan yang secara bertubi-tubi. Andai saja bahwa kitab Ayub berhenti sampai kepada pasal 23 ini, maka kita akan melihat gambaran ternyata Tuhan tidak adil. Kita akan berkata bahwa seolah-olah Tuhan tidak adil kalau hanya kitab Ayub berhenti sampai pasal 23. Tapi ternyata dijelaskan di kemudian bahwa Tuhan akhirnya memulihkan Ayub, memulihkan keluarganya, bahkan juga kelimpahan diberikan kepadanya dalam bentuk harta luar biasa karena kesetiaan yang dia miliki kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan pun dapat memberi berkat dan kelimpahan kepadanya. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, kitab Ayub akan menjadi sebuah jawaban tentang pertanyaan yang besar yang sering terjadi. If God is good, why the world is bad? Jika Allah itu baik, mengapa dunia ini begitu buruk? Jika Allah itu baik, mengapa saya menderita? Jika Allah itu baik, mengapa ada rasa sakit? Jika Allah itu baik, mengapa ada kesesakan dan pergumulan? Bukankah dia baik? Bukankah dia sanggup untuk memulihkan? Bukankah dia sanggup untuk menjauhkan kita dari kesengsaraan? Tapi mengapa dia mengizinkan semua itu? Dalam pergumulan secara teologis dan juga secara filsafat, orang mempertanyakan hal itu secara mendalam. Saudara-saudara, bahkan seorang filsuf Yahudi, Benjamin Black, juga membahas akan hal itu dengan mempertanyakan, jika Allah itu baik, mengapa dunia ini begitu buruk? Dan pada akhirnya dia memberikan kesimpulan
Sama seperti kesimpulan yang dapat kita temukan dari kitab Ayub, bahwa ternyata ketika Allah membuat suatu batu uji, sebenarnya ada maksudnya untuk menaikkan panji-panji. Seorang yang diuji di sekolah agar dia dapat naik kelas, agar dia semakin dimuliakan, agar rankingnya boleh naik. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, jadi bukan berarti Allah mengizinkan penderitaan itu untuk membuat manusia down dan down, tapi agar manusia itu akan terlihat bahwa dia semakin sempurna di hadapan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, maka pada bagian ini, pada pasal 23, ini adalah jawaban Ayub terhadap Elifas, sahabatnya, yang datang mendebat dia. Pada pasal 22 kita akan melihat hal itu dengan begitu jelas. Elifas mendebat Ayub dengan berkata bahwa engkau menderita karena engkau berdosa. Engkau merasakan semua ini karena dosamu. Apakah mungkin karena kesetiaanmu maka engkau mendapat hukuman? Seolah-olah demikian. Elifas datang kepada Ayub dan berkata, apakah karena takutmu akan Allah maka engkau dihukumnya dan dibawanya ke pengadilan? Bukankah kejahatanmu besar dan kesalahanmu tidak berkesudahan? Dan selain dikatakan karena dengan sewenang-wenang engkau menerima gadai dari saudara-saudaramu dan merampas pakaian orang yang melarat dan selanjutnya. Elifas memperkatakan ini kepada Ayub, hendak mengatakan engkau menderita karena perbuatanmu, karena kesalahanmu, karena dosamu. Padahal sebenarnya dia menderita karena Tuhan mengizinkan si jahat mencobai dia. Agar apa? Agar Tuhan dapat melihat tingkat kemurnian imannya. Agar Tuhan juga dapat melihat tingkat kesetiaannya. Dan yang terakhir, yang terpenting, agar si iblis dipermalukan. Karena ketika dia seolah menjamin bahwa ketika segala sesuatu diambil daripada Ayub, maka dia akan mengutuki Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata apa yang dibuat sebagai gambaran kesimpulan dari si iblis, dari si jahat, ternyata tidak terbukti. Di pasal yang kedua, si iblis berkata begini kepada Tuhan, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Dan selanjutnya kemudian melakukan sekehendaknya, tetapi tidak dapat mengambil nyawa si Ayub. Dan yang ternyata Ayub tidak mengutuki Tuhan. Ayub tidak meninggalkan kesetiaannya. Dia tetap setia kepada Tuhan. Jadi dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, penderitaan itu terkadang diizinkan Tuhan untuk kita semakin sempurna di mata Tuhan. Penderitaan itu terkadang diizinkan Tuhan untuk melihat tingkat kesetiaan kita. Dan penderitaan itu ternyata diizinkan Tuhan untuk mempermalukan si jahat, bahwa ternyata kita tidak kalah dari pencobaan yang dia buat. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, selaras dengan tema kita pada minggu pagi ini, dikatakan kepada kita, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya menguji aku akan timbul seperti emas. Saudara tahu bagaimana emas itu? Emas semakin dipanaskan, semakin dibakar, akan semakin menghasilkan emas yang murni, semakin lebih baik. Dan
Itu yang terjadi di dalam kehidupan Ayub. Semakin dia merasakan penderitaan, semakin dia merasakan kesesakan, bukan membuat dia menjadi down, tapi dia semakin setia dan semakin lebih baik, semakin menyenangkan hati Tuhan. Saudara, mengapa emas disebut logam mulia? Karena andai kata dia terkena kotoran atau noda apapun, dia akan tetap emas. Kadarnya tidak akan pernah turun. Emas murni. Dia masuk lumpur sekalipun, dia akan tetap emas murni. Bahkan terkena kotoran sekalipun, dia akan tetap emas murni. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, harga mata uang bisa anjlok, tetapi nilai emas akan selalu yang terbaik. Dia tidak mengenal yang namanya inflasi. Itulah sebabnya pada zaman dahulu emas dibuat sebagai jaminan kolateral untuk pencetakan uang yang baru. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, Ayub berkata bahwa jika Tuhan menguji, maka dia akan seperti emas. Karena di dalam jalan hidup Ayub, di dalam kesesakan sekalipun, dia tidak mengutuki Tuhan. Dia tidak lari dari hadapan Tuhan. Dia terus bergantung kepada Tuhan. Dia terus beriman kepada Tuhan. Dia tetap setia kepada Tuhan di segala situasi. Baik di dalam kelimpahan maupun di dalam kejatuhan ekonomi, baik di dalam tubuh yang sehat, bahkan di dalam tubuh yang sakit, di dalam suka maupun di dalam duka, dia tetap setia kepada Tuhan. Dia telah melewati berbagai macam ujian, baik ujian dalam kelimpahan, bahkan ujian di dalam kemelaratan dan penderitaan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Ayub berkata bahwa kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Di dalam kesesakan sekalipun dia terus mengikut Tuhan dan tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Dikatakan juga kepada kita, perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubari kusimpan ucapan mulutnya. Saudara-saudara, inilah yang patut menjadi renungan yang harus mendalam di hati kita dan terlihat dalam kehidupan kita hari demi hari. Karena terkadang begitu penderitaan itu datang, kita mulai mengeluh, kita mulai marah kepada Tuhan, kita menyalahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Bahasa Batak, oh dabohado Tuhan, katanya. Tuhan ini bagaimana? Saya sudah setia, tapi ternyata aku mengalami seperti ini. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, lihatlah tokoh Ayub. Dia tetap setia di segala musim, di segala zaman, di segala keadaan. Dia terlihat seperti emas. Dia tidak menjadi surut karena dapur perapian, karena dapur penderitaan, karena jalan hidup yang rumit. Tetapi dia tetap setia. Dia tetap mengikut Tuhan. Dia tetap mengandalkan Tuhan. Mari kita semua juga demikian. Dan pada akhirnya, biarlah Tuhan akan terus memberkati kita, memulihkan keadaan kita, memulihkan keluarga kita. Jadi baik engkau dalam keadaan yang susah, engkau harus tetap setia kepada Tuhan. Baik engkau dalam keadaan kelimpahan, engkau harus tetap setia kepada Tuhan. Baik di dalam penderitaan, tetap setia kepada Tuhan. Ikutilah jalan Tuhan setiap saat. Pada akhirnya kita akan melihat Dia memulihkan keadaan kita, memulihkan keluarga kita,
memulihkan ekonomi kita, memberkati kita dimanapun kita berada. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa atas segala kasih dan kemurahan-Mu. Hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Bagaikan emas yang murni, kami tetap setia kepada Tuhan di segala zaman, di segala masa, dan di segala keadaan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi saudara kami yang berduka, Tuhan memberikan penghiburan. Istimewa adik kami Tuhan, yang dimana Engkau telah memanggil istrinya, Bapak Dira yang berduka. Tuhan telah memanggil Mama Dira. Tuhan memberikan kekuatan penghiburan bagi mereka Bapa di surga. Semua anak-anak dan juga semua keluarga besar, Tuhan memberikan penghiburan daripada-Mu ya Allah. Dan berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit, Engkau memberikan kesembuhan. Yang lemah, Engkau memberikan kekuatan. Jadilah kami semua Tuhan menjadi orang yang setia, seperti Ayub, kami setia kepada Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Saudara yang terkasih nama Tuhan, mari terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, dengan perantaraan Allah Roh Kudus itulah yang menyertai, berkati saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan berkati kita semua.